Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di majelis ilmu menjelang maghrib ini. Kita akan lanjutkan dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 83 dan juga mungkin pembahasan sedikit nanti seputar fikih yang kemarin tertunda. Allah Ta'ala firman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak menunaikan janji itu, kecuali hanya sebagian kecil daripada kalian, dan kalian selalu berpaling. Syariat-syariat ini adalah termasuk pokok-pokok din yang diperintahkan Allah dalam setiap syariat, karena syariat-syariat ini mencakup kemaslahatan umum dalam setiap masa dan setiap tempat. Maka syariat-syariat ini tidak dimasuki nasakh atau penghapusan hukumnya, sebagaimana pokok Islam itu ya. Oleh karena itu Allah memerintahkannya kepada kita dalam firman-Nya, wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan ibadahilah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Surah An-Nisa ayat 36. Dan seterusnya Allah firman juga, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Karena apa? Mereka keras hatinya ya, dimana setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka durhakai. Mereka tidak menerimanya kecuali dengan sumpah-sumpah yang kuat dan ikatan perjanjian yang kuat. La ta'buduna illallah, janganlah kalian mengibadahi kecuali kepada Allah. Ini adalah perintah untuk mengibadahi Allah saja, dan larangan dari menyekutukannya. Dan ini pokok din, yaitu akidah tauhid ya. Maka amal semuanya tidak akan diterima kalau bukan ini dasarnya ya. Ini adalah hak Allah atas para hambanya, yaitu apa? Hak Allah untuk diibadahi. Kemudian Allah firman, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu berbuatlah baik kepada orang tua dengan sebenar-benarnya. Ini mencakup perbuatan baik secara ucapan dan perbuatan yang merupakan ihsan ya, kebaikan kepada mereka. Di dalamnya ada larangan dari berbuat apa? Kejelekan tentunya kepada orang tua. Dan juga larangan untuk apa? Tidak berbuat baik dan tidak berbuat jelek, menelantarkan atau maksudnya tidak peduli. Karena yang wajib adalah berbuat baik, ihsan. Sedangkan perintah pasti ada sesuatu yang mencakupnya, yaitu larangan
dari lawannya. Ihsan itu perbuatan apa? Baik. Punya dua lawan, yaitu kejelekan, ya. Maka ini lebih besar kejelekannya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan baik dengan tanpa berbuat jelek. Ini adalah haram, ya. Akan tetapi tidak digabungkan dengan yang pertama. Demikian juga masalah menyambung silaturahim, ya. Kerabat-kerabat terdekat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Rincian perbuatan ihsan tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, tapi terwujud dengan batasan pengertian sebagaimana yang telah lewat, ya. Artinya bagaimana ihsan itu tidak hanya dengan jumlahnya, tapi bagaimana besarnya bentuk kebaikan itu, ya. Yaitu pengertiannya. Bagaimana kalau kita bersedekah tidak hanya jumlah tertentu, tapi bagaimana niat kita, keikhlasan kita, nah itu, ya. Kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum. Allah firman, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Termasuk perkataan yang baik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajari ilmu kepada manusia, menyebarkan salam, senyum, dan setiap ucapan yang baik lainnya, itu kebaikannya. Menyebarkan salam, senyum, ya. Apalagi sekarang 5S, ya, gitu. Itu senyum, sapa, salam, dan seterusnya. Itu, ya. Tentu bagaimana sebuah kemudahan yang Allah berikan, walaupun tentunya tidak semua orang yang bisa mewujudkannya, ya. Karena yang namanya manusia, gitu, ya. Ya berat hatinya juga kalau misalnya sedang berduka, gitu, ya. Tapi harus memang terus supaya tidak kaku, terus senyum, terus ya padahal sedang kesulitan, gitu, ya. Ya itu berat tentunya, tapi bagaimana interaksi yang baik, ya interaksi itu bisa pula dengan ucapan, bisa dengan sentuhan, ya dengan sesuatu yang diperbolehkan, ya. Jangan diletakkan pada yang haram, ya. Jangan, ya. Dan pemaafan juga, itu juga diantaranya juga itu pemberian maaf, itu, ya, itu luar biasa, ya, itu. Jangan hanya ketika melihat saudara kita yang kadang kaku, kurang senyum atau bagaimana, ya kita harus husnuzon, ya, gitu. Jangan terlalu menjelek-jelekan dia. Boleh jadi itu ada hikmahnya juga dia, atau ada kebaikan yang lain. Jangan lihat satu sisi, ya. Kadang ya kita mudah roasting, mudah suuzon, ya, mudah ngebully, ya. Jangan, bahaya, ya. Atau beranggapan kotor, beranggapan jelek, ya, prasangka yang buruk. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, ini sebenarnya ayat ini 83, ya. Penjelasannya masih ada beberapa paragraf lagi, ya. Tentunya karena manusia tidak semuanya lapang untuk berbuat baik dengan hartanya, maka manusia diperintahkan untuk satu perintah, yaitu dia mampu berbuat ihsan, ya, kepada setiap makhluk, yaitu berbuat ihsan dengan ucapan, kan itu berkata baik, ya. Sehingga dalam kandungan hal itu ada larangan berkata jelek, ya. Kalau perkataannya buruk, ya. Dengan perkataannya terkadang belum bisa menghindari yang jelek-jelek, ya, kul khairan aw liyasmut, ya, gitu. Maka baiknya semuanya ya bisa, tetapi ketika berat
maka diam itu lebih baik sebenarnya gitu, daripada terucap kata-kata yang buruk ya. Ya. Itu harus kita berbuat baik ya. Berbuat baik, berkata baik pada manusia walaupun kepada orang-orang kafir. Tentunya ketika mereka juga tidak berhubungan dengan akidah ya, selama tidak berhubungan dengan akidah maka kita berbuat baik. Kalau sudah berhubungan dengan akidah maka tidak bisa ya. Nah, ini kita bersambung aja di kata waqulu linnasi husna barakallahu fikum.